Di bawah sinar bulan purnama yang bersinar terang, penunggang kuda yang bernama Tumpak terkejut ketika namanya disebut oleh orang yang bertolak pinggang. Dengan cepat, ia pun turun dari punggung kudanya dan tangannya telah meraba hulu pedang pendeknya. "Ya, aku Tumpak. Kau siapa?" kata Tumpak. "Bagus, kau Tumpak. Jadi kau yang selama ini mengaku sebagai seorang prajurit Wirotamtomo," kata orang yang wajahnya ditutup dengan secari kain. Melihat orang yang berdiri di tengah jalan sudah memegang sebatang pedang, maka Tumpak pun segera mencabut pedang pendeknya. "Sekali lagi aku bertanya, kenapa kau mengaku sebagai seorang prajurit Wirotamtomo?" kata orang itu. "Hah? Kenapa mengaku? Aku memang seorang prajurit Wirotamtomo," kata Tumpak. "Bong!" bentak orang itu sambil mengacungkan pedang pendeknya ke arah wajah Tumpak. "Mimpi apa aku tadi malam? Hari ini aku bertemu dengan orang gila yang membawa senjata," kata Tumpak dalam hati. "Orang gila ini sangat berbahaya. Pedangnya bisa saja membunuh orang," desis Tumpak, dan sebagai seorang prajurit Wirotamtomo, Tumpak berniat melumpuhkan orang yang membawa pedang yang telah mencegatnya. Di bawah cahaya bulan purnama, Tumpak mempertajam pandangannya. Tetapi wajah orang itu tetap tidak bisa ditebak karena memakai secari kain penutup wajah. "Hei, Tumpak yang mengaku prajurit Wirotamtomo, kau boleh berjalan terus. Tetapi kudamu harus kau tinggal di sini," kata orang yang berdiri di tengah jalan. "Kau siapa?" tanya Tumpak. Orang yang menutup wajahnya dengan secari kain tidak langsung menjawab. Matanya tajam mengamati wajah Tumpak. "Aku adalah penjelmaan lintang kemkus dari langit Sapitu," jawab orang itu sambil tertawa keras. "Lalu mengapa kau tutup wajahmu dengan kain?" kata Tumpak. "Aku tidak mencari musuh. Tetapi kalau kau mencari perkara, kau akan kutangkap dan akan diadili di Keraton Demak. Menyerahlah," kata Tumpak. "Aku yang sedang mencari musuh. Hei, kau dengar Tumpak, aku memang mencari musuh. Aku memang mencari perkara. Kau mau apa? Sekarang kau telah menjadi musuhku. Kalau kau tidak mau menyerah, kau akan kugantung dengan kaki di atas pohon nyamplung itu," kata orang itu sambil tangannya menunjuk ke arah pohon nyamplung di sebelahnya. Baru kali ini aku bertemu dengan orang gila seperti itu. Mendengar desis perkataan Tumpak, orang itu menjadi marah. Sambil menuding wajah Tumpak dengan pedang pendeknya, ia pun berkata, "Kau mengatakan aku gila? Akan aku bunuh kau di sini. Pedangku hari ini akan mendapat seorang korban lagi. Seorang yang mengaku sebagai seorang prajurit Wirotamtomo yang bernama Tumpak. Dan pohon nyamplung ini akan menjadi saksi setelah kau kubunuh, kudamu akan jadi milikku." Tanpa menunggu jawaban Tumpak, maka orang yang wajahnya ditutup kain itu pun menyerang Tumpak dengan sebuah tusukan pedang. "Orang ini benar-benar gila," kata Tumpak sambil menggeser tubuhnya ke samping. Lalu ia pun menusuk lawannya lurus ke depan, dan dengan mudah orang itu pun menghindar dengan bergeser mundur. Orang itu pun kemudian menyerang dengan tebasan pedang menyilang. Tumpak pun kini bergeser ke samping dan menyongsongnya dengan sabetan menyilang ke bawah. Dan terjadilah kini benturan keras. Percikan bunga api kini terlihat jelas di malam hari. Tumpak melihat pedang orang itu hampir terlepas. Dan dengan susah payah, orang itu memperbaiki genggaman tangannya pada hulu pedang.
maka Tumpak pun berbesar hati. Tenaganya lebih besar dari tenaga lawannya. 2 kali benturan lagi, pedangnya pasti terlepas, kata Tumpak dalam hatinya, dan ia pun menyerang lawannya dengan sekuat tenaga. Setiap terjadi benturan pedang, lawannya selalu kesulitan dalam memegang hulu pedangnya. Tetapi pertarungan sudah berjalan beberapa saat. Benturan pedang telah terjadi belasan kali, tetapi pedang lawannya belum juga terlepas dari genggaman tangannya. Ketika terjadi benturan keras, pedang orang itu hampir terlepas. Dengan cepat, Tumpak sekali lagi membenturkan pedangnya dengan memukul pedang lawannya. Ternyata, meskipun kesulitan memegang hulu pedang, tetapi pedang itu belum terlepas juga dari tangan lawannya. Kembali, Tumpak memukul pedang lawannya di dekat pangkal pedangnya. Tetapi, Tumpak kembali menjadi kecewa ketika melihat tangan lawannya ternyata masih memegang pedang pendeknya. Aneh, harusnya pedang itu sudah jatuh ke bawah, kata Tumpak dalam hati. Tiba-tiba, orang itu melompat mundur sambil berteriak marah. "Hei Tumpak, orang yang mengaku prajurit Wirotamtomo, kau akan kubunuh seperti aku membunuh Jogoboyo dari Randu Songo kemarin. Sekarang aku yang akan ganti menyerang. Lihat seranganku baik-baik," kata orang yang wajahnya ditutup secari kain. Setelah itu, ia pun menyerang Tumpak seperti angin ribut. Tumpak mengeluh dalam hati. Serangan orang itu seperti lebah yang mengelilingi tubuhnya. Tangan lawannya yang hanya 2 buah berubah seakan-akan berubah menjadi 3 buah tangan. Dengan segenap kemampuannya, Tumpak memutar pedangnya seperti baling-baling untuk melindungi dari tusukan dan sabetan pedang lawannya. Ketika pedang lawannya akan menusuk pundaknya, maka dengan segenap kekuatannya, pedang Tumpak pun membentur pada pedang lawannya. Tetapi pedangnya selalu mengenai tempat yang kosong. Kecepatan pedang Tumpak tidak mampu mengimbangi kecepatan pedang lawannya. Betapa beratnya kali ini melawan ketiga tangan yang menyerangnya. Pedangnya kadang-kadang di tangan kanan, tetapi sekejap kemudian pedang itu telah berpindah di genggaman tangan kiri. Tumpak menjadi ragu-ragu. Samar-samar ia pernah melihat gerakan pedang yang seperti itu. Di mana aku pernah melihat ilmu pedang seperti itu? Di mana? Kata Tumpak dalam hatinya. Dulu aku pernah melihat tangan yang hanya 2 buah bisa berubah seakan-akan menjadi 3 buah. Tapi di mana? Kata Tumpak sambil melompat mundur. Tiba-tiba Tumpak terkejut seperti disengat kalajengking. Dia teringat ilmu yang pernah digunakan itu pernah bersama-sama dilihatnya pada suatu tempat. Bukan sebagai lawan, tetapi sebagai kawan. Oh, di sana, di dekat pantai bersama Ki Rangga Pideksa, kata Tumpak dalam hati. Betul, aku ingat sekarang. Waktu itu kita pernah bersama-sama melawan 2 orang perampok kakak beradik, yaitu Kelabang Ireng dan Kelabang Ijo. Wajah lawannya tidak dapat dilihat karena tertutup secari kain. Tetapi perawakannya tegap. Perawakan itu mengingatkan Tumpak pada seseorang. Kelihatannya lawanku adalah dia. Itulah sebabnya maka dia pakai kain penutup wajah supaya aku tidak mengenalnya, desis Tumpak. Pantas kalau aku tidak dapat menjatuhkan pedangnya. Setelah merasa pasti dengan siapa dia berhadapan, maka Tumpak pun melompat mundur dan tertawa keras. Lawannya terkejut ketika melihat Tumpak melompat mundur dengan tertawa, dan ia pun tersenyum ketika melihat Tumpak menyarungkan kembali pedangnya. Melihat Tumpak menyarungkan pedangnya, lawannya juga menyarungkan pedangnya. Hei bintang jadi-jadian, aku tahu kau sebenarnya bukan lintang kemukus yang berekor, apalagi lintang Panjerino yang bersinar cemerlang.
Kau adalah penjelmaan lintang dari gubuk penceng yang bentuknya jelek, kata Tumpak sambil tertawa. Lawannya juga tertawa. Tumpak mendengar sebuah tawa yang sangat dikenalnya, sebuah tawa yang dulu pernah akrab di telinganya. Ternyata Tumpak masih ingat gerakan dari ilmu tisu romanik, desis orang yang menutup wajahnya dengan kain. Bersamaan dengan berakhirnya suara tawa, maka secarik kain yang menutupi wajahnya pun telah dilepas. Benar dugaanku, kau Ki Lurah Karebet, kata Tumpak sambil tertawa. Karebet pun tertawa. Kau salah, Tumpak. Aku bukan lagi seorang Lurah Wirotamtomo. Lalu keduanya saling mendekat dan bersalaman. Dan kedua tangan Tumpak pun memegang kedua lengan Karebet. Karebet, kau masih suka bercanda. Kau senang melihat aku berkeringat di malam hari, kata Tumpak. Pedangmu semakin tajam, Tumpak. Aku jadi takut, kata Karebet sambil tertawa. Aku pusing melihat pedangmu yang mengitari tubuhku. Suaranya seperti suara nyamuk di telingaku, kata Tumpak. Tapi pedangku hampir terlepas terbentur pedangmu. Tenagamu kini kuat sekali, kata Karebet. Tumpak pun tertawa. Karebet, kemana saja kau selama ini? Panjang ceritanya. Kau pun mau kemana, Tumpak? Malam-malam naik kuda menuju arah selatan, tanya Karebet. Sehabis bertugas jaga di keraton, aku berangkat. Aku mau pergi ke Nggodong. Ayahku sakit. Sudah lama aku tidak menengok ayahku, kata Tumpak. Kapan kita bisa saling bercerita? Tanya Karebet. Besok aku tidak bertugas. Besok pagi aku masih berada di Nggodong. Agak siang aku baru pulang ke Kota Raja. Besok siang saja kita bercerita sepuasnya, kata Tumpak. Lalu di mana kita bertemu? Tanya Karebet. Besok pada saat tengah hari kau kutunggu di dekat api Merapen. Berjalan sedikit ke barat, ada pohon munggur besar. Kita bertemu di sana, di bawah pohon munggur itu, kata Tumpak. Baik, Tumpak. Besok pada waktu tengah hari, kita bertemu di bawah pohon munggur sebelah barat api Merapen, kata Karebet. Kau memang syirik kepadaku. Kau tidak senang melihat orang santai. Malam ini kau telah membuat aku berkeringat, kata Tumpak sambil tersenyum, dan Karebet pun juga tersenyum lepas. Tumpak pun kini naik ke punggung kudanya, dan kudanya pun berjalan ke selatan ke arah Godong. Pandangan mata Karebet masih melihat ke arah Tumpak sampai hilang di kegelapan malam. Setelah Tumpak tidak kelihatan, maka Karebet pun kembali ke dekat pohon nyamplung ke tempat perapiannya yang sudah padam. Malam ini, Karebet berusaha untuk bisa tidur meskipun cuma sebentar. Besok siang, dia sudah berjanji untuk menemui Tumpak di bawah pohon munggur di sebelah barat api Merapen. Malam itu, alam tidak terlalu gelap karena terkena sinar bulan yang memancar lemah ke seluruh negeri Demak. Ketika fajar memerah di ufuk timur, beberapa kali terdengar kokok ayam hutan, dan kemudian disusul pula bunyi kicau burung di pepohonan. Terlihat Karebet menggeliat bangun untuk memulai menjalani putaran roda kehidupannya. Ketika bumi sudah semakin terang, Karebet yang masih berada di luar batas kota Raja Demak bersiap-siap untuk berjalan menuju ke selatan menemui Tumpak di sebelah barat api Merapen. Waktunya masih agak banyak, sehingga Karebet pun merasa tidak perlu tergesa-gesa. Perlahan-lahan Karebet berjalan ke arah selatan menyusuri Sungai Tuntang. Setelah sampai di Ororombo, Karebet tidak lurus ke selatan, tetapi sedikit berbelok ke arah barat menuju daerah Merapen. Matahari semakin tinggi, tetapi masih belum sampai ke puncak langit.
dan Karebet pun kini telah lebih dulu tiba di daerah Merapen. Suasana sepi, Tumpak juga belum kelihatan. Kemudian Karebet berjalan ke arah barat menuju ke pohon munggur yang besar dan berdaun sangat rindang. Karebet pun lalu duduk di sebatang kayu yang berada di bawah pohon munggur. Di sini udara terasa sejuk. Kemarin Tumpak bilang kita ketemu di sini, di bawah pohon munggur ini. Tidak lama kemudian, matahari terus merambat naik mencapai puncak langit. Dan dari arah timur, terlihat seorang penunggang kuda berjalan menuju pohon munggur. Dia tersenyum ketika melihat Karebet duduk terkantuk-kantuk di sebuah batang pohon yang rebah di bawah pohon munggur yang rindang. Setelah kendali kudanya diikat pada sebuah dahan pohon, maka penunggang kuda yang ternyata adalah Tumpak itu mengambil sebuah bungkusan dan dibawanya menuju tempat Karebet. "Kau bawa apa, Tumpak?" tanya Karebet. "Nasi jagung dan sayur terong yang agak pedes. Aku juga bawa telur rebus. Ini ada pula gembili yang telah direbus, sesisir pisang, air minumnya ada dalam bumbung ini. Aku tahu kau pasti sudah lapar, Karebet," kata Tumpak. "Ternyata kau memang seorang peramal yang baik, Tumpak. Ramalanmu betul. Aku memang sudah kelaparan," kata Karebet. "Kau kira yang lapar cuma kau saja, Karebet? Aku juga lapar. Baik, mari kita makan dulu sebelum kita bercerita," kata Tumpak sambil tertawa. Beberapa saat kemudian, keduanya makan nasi jagung dengan sayur terong dan telur rebus. "Makanya tanduk, Karebet. Nasi jagungnya masih banyak," kata Tumpak. "Ini pisangnya juga sudah matang. Rasanya manis." "Apakah pisang yang kau bawa semanis senyum Nyai Madusari?" tanya Karebet ketika teringat mereka berdua pernah makan pisang pemberian Nyai Madusari. "Ya tidak, tetapi pisang ini memang rasanya manis, semanis wajahku," jawab Tumpak sambil tertawa. Setelah selesai makan, maka rasa kantuk pun mulai terasa menyerang ketika wajah Tumpak terkena semilir angin di bawah pohon yang rindang. "Karebet, setelah makan aku malah mengantuk sekarang," kata Tumpak. "Ya sudah, tidurlah. Nanti kudamu akan kubawa ke Tingkir dan kau pulang ke Kota Raja berjalan kaki," kata Karebet. Yuk jangan gitu. Karebet, sekarang kau yang bercerita dulu. Setelah kau dihukum Kanjeng Sultan harus meninggalkan Kota Raja malam itu juga," kata Tumpak. "Ya, aku akan cerita yang aku alami setelah aku mendapat hukuman dari Kanjeng Sultan," kata Karebet. "Dengarkan, Tumpak. Malam itu aku harus pergi dari Kota Raja Demak. Aku berjalan ke Gubuk, lalu ke Cengkal Sewu. Dari sana aku menuju Desa Butuh. Aku tinggal di rumah saudara seperguruan ayahku, yaitu Ki Ageng Butuh," cerita Karebet. "Kemarin dari Desa Butuh aku berjalan menuju Demak dan kulihat kau naik kuda, lalu kita bertarung," kata Karebet. "Hari ini aku menuju ke sini, lalu kau datang. Kita bertemu dan aku pun makan nasi jagung dan sayur terong. Begitulah ceritanya. Selesai," kata Karebet. "Hah? Cuma itu?" tanya Tumpak. "Ya memang cuma itu," jawab Karebet. "Sependek itu mosok?" tanya Tumpak. "Ya memang ceritanya pendek," jawab Karebet. "Kau curang, Karebet. Ceritamu hanya pendek. Kalau nanti giliran aku yang cerita, pasti kau suruh cerita panjang-panjang sampai mulutku berbusa-busa," kata Tumpak. "Ya cerita tentang aku memang cuma itu. Masa aku harus mengarang sebuah cerita bohong tentang perjalananku mengitari Gunung Merapi, lalu di sana aku tersandung oyot mimang dan selama 3 condro aku hanya mengelilingi Gunung Merapi terus-menerus dan tidak bisa pulang," kata Karebet.
Mendengar kata-kata Karebet, Tumpak pun tertawa berderai membayangkan kalau Karebet tersandung oyot Mimang dan selama 3 condro dia berjalan mengelilingi Gunung Merapi. Nah, sekarang giliranmu yang bercerita, Tumpak, kata Karebet. Tumpak pun menganggukkan kepalanya, lalu ia pun mulai bercerita. Dengarkan baik-baik, Karebet. Aku mau cerita. Sewaktu ada pendadaran calon prajurit Wiro Tamtomo, datang seseorang yang memaksa ikut pendadaran meskipun kedatangannya terlambat. Namanya Dado Ngawuk dari Pingit. Karena kesombongannya, dia pun terbunuh. Apakah kau sudah tahu siapa yang membunuh Dado Ngawuk? Kata Tumpak sambil tertawa. Keduanya tertawa berkepanjangan. Tawa dua orang sahabat yang selama beberapa condro tidak bertemu. Karebet, setelah Dado Ngawuk mati, 2 hari kemudian ada seseorang yang datang bermaksud ingin mengikuti pendadaran, kata Tumpak. Pada hari keempat, setelah selesai pendadaran, ada seseorang yang datang menemui Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Mada. Seseorang yang telah berumur yang berasal dari Selo, kata Tumpak. Dari Selo? Siapa namanya, Tumpak? Tanya Karebet. Orang itu bernama Ki Ageng Selo, orang yang punya kemampuan menangkap petir, kata Tumpak. Karebet terkejut. Ki Ageng Selo adalah merupakan salah satu gurunya, karena ia pun pernah beberapa condro belajar ilmu kanuragan di perguruan Selo. Tetapi kenapa gurunya juga mengikuti pendadaran calon prajurit Wiro Tamtomo? Mungkin hanya sebagai pancatan untuk menjadi seorang senopati atau seorang raja, kata Karebet dalam hati. Ki Ageng Selo yang merupakan keturunan Ki Getas Pandowo minta diikutkan dalam pendadaran calon prajurit. Kemudian Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Mada mengizinkan Ki Ageng Selo untuk mengikuti pendadaran dan mendapat giliran pendadaran yang terakhir. Ki Ageng Selo pun ternyata juga bersedia meskipun harus ikut pendadaran paling akhir. Nah, pada waktu pendadaran Ki Ageng Selo di hari yang terakhir, Ki Ageng Selo melawan seekor kerbau liar yang badannya sangat besar. Ketika kerbau itu menyerang, dengan cepat Ki Ageng Selo menghindar ke samping, lalu tangannya dengan cepat memukul kepala kerbau itu. Sekali pukul, ternyata kepala kerbau itu pecah dan darah pun kemudian bercucuran muncrat kemana-mana. Kerbau itu mati seketika, Karebet, kata Tumpak. Ya, Ki Ageng Selo pasti mampu memecahkan kepala seekor kerbau hanya dengan sekali pukul, kata Karebet. Ya, tetapi ternyata ketika pada saat Ki Ageng Selo memukul kepala kerbau, dia memalingkan mukanya. Entah karena Ki Ageng Selo tidak tega membunuh seekor kerbau atau karena Ki Ageng Selo takut melihat darah, Karebet. Mungkin Ki Ageng Selo lupa bahwa ini adalah pendadaran calon prajurit Wiro Tamtomo. Calon prajurit yang seharusnya tidak takut melihat darah yang mengucur, kata Tumpak selanjutnya. Apakah Ki Ageng Selo dinyatakan lulus, Tumpak? Tanya Karebet. 4 orang lurah Wiro Tamtomo yang punya wewenang untuk memutuskan kelulusan hasil pendadaran juga menjadi ragu-ragu, Karebet. Bingung apakah mereka memuluskan Ki Ageng Selo atau tidak, jawab Tumpak.